Ya, selamat berjumpa kembali di channel saya di 61,8% Technical Analysis Course. Ya, malam ini hari Jumat tanggal 29 Mei, saya mau mereview update analisa pergerakan di ICBP, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena cukup menarik. Koreksi dan beberapa ada yang saya revisi dan ada beberapa gelombang yang saya tidak terprediksikan di video sebelumnya. Nanti saya akan munculkan linknya, ada di atas untuk ICBP video pertama review. Tapi saya sekarang mau update pergerakannya seperti gimana. Ya, kita langsung aja di monthly. Kalau di video sebelumnya, harga ini masih ada di atas teman-teman, di antara 23,6% sampai 38,2%. Dan sekarang per hari ini yang pasti penutupan Senin udah tanggal 1, cuma libur, berarti tanggal 2 akan buka bursa. Ini udah pasti di close-nya di bawah. Nilai close ini menyatakan bahwa koreksi dia udah di area ideal di 38,2, 8.321. Nah, begitu saya melihat pergerakan ini, saya harus review semuanya karena sebelumnya saya hanya memantau di time frame 5 menit gitu. Time frame daily kita lihat, time frame daily sudah terbentuk oleh 1,5 gelombang. Sekarang dia mau koreksi gitu teman-teman. Jadi kalau saya gambarkan koreksinya, dia ada di area sini. Nah, bottom ini apakah udah fix atau belum? Kita akan lihat time frame yang lebih kecil lagi. Tapi lihat, ini sinyal pertama ketika bottom ini di break dari uptrend menjadi downtrend yang menyatakan top 1 bulan udah fix dan ini sedang masa koreksi. Kemarin dia masih naik ke sini, koreksinya udah areanya di atas 56, hampir 50 ya, 50 persenan. Dan ketika dia tidak break ke atas dan dia turun ke bawah ngebentuk impuls, bottom ini di break menyatakan sinyal 2 perubahan dari up ke down gitu. Dan ini udah fix, jadi ini adalah gelombang perubahan. Sekarang dia sudah impuls karena bottom ini udah di break. Bersama dengan dia break bottom ini, nilai close di time frame monthly sudah nyampe di koreksi ini. Nah, sekarang dia akan koreksi, areanya ada di sini, di 8.900, di 9.200 sampai 9.500. Kapan perubahan atau kapan bottom monthly berubah fix ketika top 1 hari ini di break. Jadi ketika dia break 10.350, maka itu menjadi sinyal 1 kalau ini adalah dari up ke down. Kalau nanti di sini terjadi berarti ini dari down ke up gitu. Bentuknya cuma sedikit. Makanya momennya saya pikir cukup menarik gitu. Nah, kita buka sekarang time frame 1 jam, apakah bottom ini udah fix atau belum. Di time frame 1 jam, apa yang miss kemarin saya tidak masukkan di sini teman-teman. Kalau kemarin saya tarik garis 1 jam dari sini ke sampai sini, tapi karena di sini ada perubahan, tadi saya review ulang ternyata saya melupakan ini. Ini sebenarnya perubahan dari down ke up. Itu saya udah prediksikan setelah saya bikin video tanggal 10 Mei kemarin. Cuman tadi sempat saya revisi karena bottom ini di break, wah saya pikir ini harus dianulir gitu. Ternyata begitu saya lihat time frame daily, bottom ini udah di break, waduh, ada yang harus saya rubah dan ternyata gambar ini akhirnya saya balikin lagi. Dan kalau di video yang udah saya upload ini nggak termasuk. Setelah saya review ulang, ini ternyata masuk. Ini satu setengah gelombang. Dan sekarang dia udah break, dia break 2 bottom, 1 2. Nah, ini sinyal 1. Kenapa sinyal 1-nya saya tulis di sini? Karena ini candle yang nge-break pertama dan dia nggak ada koreksi, dia terus turun ke bawah. Dan ketika dia turun ke bawah sampai bottom ini di break. Per hari ini, teman-teman, nilai close-nya ada di bawah, gap down di sini dia harga di 8.150. Dia break di 8.250. Ini bottom terakhir kemarin. Jadi ini sinyal pertama perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Sekarang dia koreksi. Menyatakan apa? Top daily sudah fix. Top daily sudah fix berarti dia akan impuls. Dan emang sudah impuls, tinggal kita ngelihat apakah bottom ini udah fix atau belum di daily. Jadi jangan-jangan ini masih terus turun ke bawah karena dia baru sinyal pertama perubahan.
Sinyal pertama perubahan, dia akan koreksi, areanya ada di sini. Dan apakah dia akan melanjutkan kembali turun ke bawah untuk membentuk impuls. Jadi nanti sinyal keduanya dia akan ada di misalkan di area sini. Ini saya ngambil copy paste dari sini. Area di sini dia akan terus turun ke bawah. Jadi kalau dia nggak break berarti sinyal keduanya confirm dia akan turun. Nah, kita lihat di time frame 5 menitnya. Kalau kemarin saya gambarin ini menjadi warna orange, saya rubah jadi pink karena ini adalah impuls 1 jam, maka di dalam impuls 1 jam ada tren di time frame 5 menit. Ini trennya 1, 2, 3, 4, ini kecil karena bottom ini udah break, 5. Jadi 4,5 ini koreksinya udah di 38,2. Apakah pergerakan minggu depan dia akan break ke bawah? Kalau dia break ke bawah berarti bottom 1 jam masih turun. Kalau ini turun berarti ini saya akan revisi gitu teman-teman. Nah, yang menarik sebenarnya di CBP, saya mulai konsentrasi melihat di CBP karena ini teman-teman, di monthly-nya. Karena koreksinya sudah area ideal, berarti saya akan lihat perubahan-perubahan yang ada di time frame 5 menit gitu. Jadi sekarang kalau mau ngambil posisi teman-teman bisa aja dibeli di sini, tapi ini bottomnya dan target kita hanya dikoreksi ini. Kenapa? Karena ini masih impuls gitu. Ya secara saya pribadi lihat grafik ini nggak menyarankan untuk sekarang untuk kita masuk. Tapi ya kembali ke teman-teman atau tinggal lihat pergerakan Selasa Rabu ke depan seperti apa. Saya juga bisa akan berubah karena mengikuti pergerakan yang ada. Jadi kalau ini turun ke bawah teman-teman, kalau misalkan umpamanya nanti dia break turun ke sini, nah berarti dia break di sini, maka ini menjadi bottom terakhir, koreksi ke sini, jadi koreksinya ada di bawah. Ini top terakhir di 5 menit perubahan kalau ini di break. Sekarang kalau ini di break bukan yang ini karena ini belum memiliki impuls atau bottom yang lebih rendah dari bottom sebelumnya. Gitu teman-teman untuk ICBP. Cukup menarik, teman-teman bisa pantau nanti minggu depan ya, bulan Juni kita lihat pergerakan seperti apa. Mungkin saya akan coba ya ini udah pasti sedang saya buat, soalnya untuk membuat video, mengupload video. Sebenarnya saya bertrading atau saya menggambar garis ini tuh dasarnya apa. Jadi saya akan kasih lihat teorinya supaya apa? Karena semakin saya juga banyak yang punya cara analisa sama, hal-hal kayak gini nih yang 1 jam bisa direvisi, bisa ngomong, itu ada yang salah gitu kan. Ini kenapa nggak dimasukin? Nah, kita diskusi gitu teman-teman. Itu yang menarik sih sebenarnya, karena top dan bottom ini jujur emang hal yang tersulit dalam memprediksi pergerakan, terutama menggunakan gelombang gitu. Tapi ketika kita tahu pergerakan harga nanti di 5 menit gimana, karena dia sedang membentuk koreksi ini, apakah ini nanti udah fix atau belum. Kalau udah fix berarti dia akan break di 12.050 gitu kan. Kalau enggak ya kita tinggal lihat di satu harinya seperti apa, dia akan udah impuls, apakah udah fix bottom ini dia koreksi ya, seperti itu. Untuk apa semuanya? Sekali lagi untuk mengambil keputusan kapan kita mau beli, kapan kita jual, kapan stop loss kita di mana, karena itu yang paling penting. Samakan dengan money management, resikonya kita sanggup diterima, kalau nggak sanggup ya jangan masuk gitu. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya, terima kasih yang sudah subscribe juga, dan ya sekali lagi saya akan coba, mudah-mudahan besok Sabtu Minggu saya akan munculkan video, karena pembelajaran ini saya akan bikin beberapa bagian karena lumayan panjang, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi, membantu teman-teman juga dalam menganalisa pergerakan ke depannya. Baik, itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat malam.